Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perempuan dan kedudukannya. Untuk itu, bagi kita penting untuk memahami peran penting perempuan dalam kehidupan. Kita semua tahu bahwa kita lahir dari rahim seorang perempuan. Proses seperti kehamilan, persalinan, dan pemberian ASI semua adalah jasa perempuan yang sulit atau bahkan tidak dapat digantikan sama sekali oleh para laki-laki. Berbanding terbalik dengan pentingnya peran perempuan, perempuan justru dianggap oleh masyarakat jahiliyah sebagai suatu barang komoditas, sebagai suatu benda mati yang tidak bernyawa sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, Islam datang sebagai agama rahmatan lil alamin untuk memuliakan perempuan. Islam memandang perempuan sebagai rahmat dan berkah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak apresiasi terhadap perempuan dari Al-Quran, mulai dari penamaan sebuah surat secara khusus An-Nisa yang artinya perempuan, hingga banyak sekali turun ayat yang menjelaskan hak-hak perempuan, serta menjelaskan bagaimana seharusnya kita berlaku kepada mereka. Salah satu contohnya adalah An-Nisa ayat 19 dan At-Thalaq ayat 6. Secara umum, membahas perintah bagi laki-laki dalam hal ini dikhususkan kepada suami untuk memenuhi hak-hak istri dengan cara berinteraksi dengan baik, menjamin hak-haknya dengan beri nafkah lahir batin yang layak sesuai dengan kemampuan, dan tidak menganiaya atau membuat mereka terpojok, bahkan ketika terjadi perceraian sekalipun. Perintah untuk bermuasyarah bil ma'ruf atau berinteraksi dengan baik, menurut para penulis tafsir Al-Muntakhab, adalah dengan perbaiki pergaulan sehari-hari, baik dalam ucapan maupun tindakan. Dan jika menemukan ketidaksempurnaan, baik dari segi fisik, bawaan tingkah laku, atau yang lainnya, maka hendaklah suami bersabar dan tidak menjadi penyebab kebencian kepadanya atau buru-buru menceraikannya. Betapa banyak hal di dunia ini yang tidak disenangi oleh manusia, tetapi ternyata mengandung banyak kebaikan, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui rahasia segala sesuatu. At-Thalaq ayat 6-7 mempertegas jaminan hak perempuan, bahkan jika karena terpaksa diceraikan oleh suaminya. Sangat jelas bagaimana seharusnya perlakuan mantan suami terhadap istrinya, memberi tempat hidup yang layak, memberi biaya hidup, terutama jika ternyata mengandung anak mereka, hingga biaya-biaya yang diperlukan setelah anak itu lahir sepadan dengan kemampuannya. Menurut As-Sa'di, ayat ini adalah isyarat agar suami tidak memaksa istri keluar dari rumah yang ditempatinya, agar jangan sampai mereka terlantar atau hidup susah. Kemudian dalam konteks ibadah dan amal soleh, perempuan dan laki-laki ditempatkan setara, sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 97, Ali Imran ayat 195, dan Ghafir ayat 40. An-Nahl ayat 97 menurut Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar dalam hukum Islam tentang pemberian kesempatan kerja kepada laki-laki dan perempuan, yang artinya boleh bersaing antara perempuan dan laki-laki dalam hal pendekatan diri kepada Allah, dalam hal berinisiatif dan berlomba-lomba untuk beramal soleh. Kemudian dalam Ali Imran ayat 195 ditegaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab turunnya ayat ini adalah karena adanya pertanyaan yang berkembang mengenai peran perempuan dalam aktivitas amal soleh. Kemudian Ghafir ayat 40, Al-Alusi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengklasifikasi pelaku aktivitas amal soleh kepada laki-laki dan perempuan secara eksplisit merupakan bentuk perhatian dan kecermatan tentang totalitas agama, karena ada kemungkinan bias terhadap perempuan. Penegasan dalam ayat ini penting karena adanya anggapan bahwa perempuan adalah subordinasi dari laki-laki, sehingga ketika melakukan amal soleh hanya dihargai separuh. Kemudian untuk kepemilikan bagi perempuan, istilah kepemilikan terhadap suatu benda atau objek menurut Quran Surat Al-An'am ayat 12 adalah semua yang bernilai dianggap milik Allah. Sejatinya, kepemilikan segala sesuatu yang dianggap kepemilikan manusia akan kembali kepada Allah. Manusia lahir ke dunia tanpa membawa apa-apa, tetapi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan, didorong oleh kebutuhan, maka manusia mencari nafkah melalui usaha. Hasil usaha inilah yang nantinya diklaim sebagai hak milik atau kepemilikan artifisial yang diakui menurut budaya dan hukum yang berlaku. Kepemilikan bagi perempuan di zaman jahiliyah dianggap tidak ada atau nihil. Bahkan, eksistensi perempuan itu sendiri dianggap sebagai objek kepemilikan kaum laki-laki. Menanggapi persoalan tersebut, Al-Quran datang memberi pembelaan bahwa hak kepemilikan itu masing-masing ada, baik bagi perempuan maupun laki-laki, dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4. Islam memberi kewenangan kepada perempuan untuk menyikap harta yang dimilikinya, memberi kebebasan penuh untuk membelanjakan harta miliknya sendiri. Perempuan juga berhak untuk memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang sesuai atau hak waris dari kerabatnya. Ini adalah salah satu bentuk anti klimaks penolakan terhadap hukum masyarakat Arab jahiliyah yang tidak memberi hak waris kepada seorang perempuan.
Dikisahkan pada suatu masa, seorang bernama Aus bin Samit al-Ansari wafat meninggalkan istri dan anak perempuannya. Oleh keluarganya, harta waris yang menjadi hak ibu dan anak perempuannya digugurkan hanya karena ia perempuan. Ketika diadukan kepada Rasulullah SAW, keluarga yang menolak berdalih bahwa perempuan tidak mengendarai kuda, tidak memiliki tanggungan berat, tidak berperang melawan musuh, dan tidak bekerja untuk sebuah penghasilan seperti halnya laki-laki. Ayat ini turun sebagai bentuk penegasan adanya hak milik pada perempuan, bahwa mereka berhak atas hak waris, bahwa mereka berhak mendapat penghasilan atas usaha mereka sendiri. Meskipun demikian, penegasan Al-Quran terhadap hak kepemilikan pada perempuan tidak serta-merta menjadikan hak kepemilikan itu menjadi tak terbatas. Dikisahkan bahwa ada sekelompok perempuan yang berangan-angan, disejajarkan persis dengan laki-laki dalam hak waris dan keterlibatan pada jihad. Sementara kelompok laki-laki berangan-angan pula agar nanti di akhirat tetap mengungguli perempuan sebagaimana halnya di dunia. Berkenaan dengan hal tersebut, Quran Surat An-Nisa ayat 32 pun turun. Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau kepada sebagian yang lain. Berangan-angan seperti yang dilakukan kedua kelompok yang telah disebutkan tadi adalah salah satu bentuk angan-angan yang dilandasi oleh faktor iri hati. Mensyukuri apa yang dimiliki saat ini adalah jalan terbaik, karena di sana terdapat harapan lain untuk mendapatkan karunia Allah yang nilainya bisa jadi lebih tinggi daripada apa yang dimiliki saat ini. Menghindari angan-angan yang dilandasi dengan faktor iri hati dapat dilakukan dengan mohon hanya kepada Allah SWT sebagai pemilik segala sesuatu. Kepemilikan perempuan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, kepemilikan individual. Semua yang diperoleh dari harta warisan, hasil usaha atas pekerjaannya, dan pemberian yang sifatnya khusus, misalnya mahar, adalah kepemilikan individual oleh perempuan. Pembahasan tentang mahar dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 4, di mana diterangkan dan kembali ditegaskan bahwa mahar adalah hak milik perempuan yang tidak dapat diganggu-gugat, bahwa kepemilikan mutlak atas mahar ada di pihak perempuan atau di pihak istri. Apabila suami ingin memanfaatkannya, maka dibolehkan dengan syarat atas kerelaan istri. Adapun mengenai hak waris, An-Nisa ayat 11 menjelaskan secara rinci tentang pembagian hak waris, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Perempuan sebagai anak, sebagai saudara, sebagai ibu, sebagai istri, mempunyai hak warisnya masing-masing yang diatur oleh agama. Bahwa kepemilikan pada perempuan diakui bersifat personal dan mutlak, yang artinya perempuan berhak penuh pada harta dan dapat dipindah-tangankan jika ia berkenan. Kemudian yang kedua ada kepemilikan kolektif, yaitu harta yang dimiliki bersama antara istri dan suaminya. Harta yang diperoleh selama dalam status pernikahan menjadi hak milik bersama yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Sekian penjelasan saya. Penjelasan tadi dikutip dari Tafsir Kemenak, Tafsir Tematik Kemenak, seri 2, Perempuan dan Kedudukannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.